Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Tegas Pamudi, mahasiswa keperawatan tingkat 3, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Yang terhormat, Bapak Nes Gajali Rahman, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan sebagai Ketua Penguji. Yang terhormat Bapak Badar, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan selaku Pembimbing 1. Dan yang terhormat Bapak Edi Sukamto, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan sebagai Pembimbing 2. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Pasien dengan Gangguan Persepsi Sensori Halusinasi Pendengaran di RSJD Atma Husada Mahakam, Samarinda. Gambaran lokasi penelitian. Penulisan ini dilaksanakan di ruang Belibis, RSJD Atma Husada Mahakam, Samarinda, yang terletak di Jalan Kakap nomor 23, Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun gambaran subjek studi kasusnya ini, yaitu dalam studi kasus ini dipilih 2 orang pasien sebagai subjek sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu halusinasi pendengaran, yang kemudian kedua hasilnya akan dibandingkan. 2 pasien itu yaitu pasien 1 bernama Tuan A, umur 19 tahun, agama Islam, tidak bekerja, masuk pada tanggal 5 Juni 2019. Alasan masuk, pasien gelisah, mendengar suara-suara dan mengamuk saat berada di rumah sakit Bontang. Diagnosa medisnya yaitu F20, skizofrenia, dan pasien memiliki riwayat putus minum obat. Pasien kedua yaitu Tuan O, usia 43 tahun, agama Islam, profesi pekerja swasta, masuk 5 April 2019, masuk dengan keluhan gelisah, mengamuk, susah tidur, dan sering mendengar suara-suara. Diagnosa medis sama seperti sebelumnya, F20, skizofrenia, dan pasien juga memiliki riwayat putus minum obat. Kajian keperawatan kedua pasien, Tuan A dan Tuan O sama-sama memiliki riwayat putus minum obat. Kedua halusinasinya sama-sama halusinasi pendengaran atau auditory. Isi halusinasi pada Tuan A terdengar suara-suara yang mengajaknya untuk melakukan perilaku kekerasan. Tak jarang suara-suaranya mengajaknya untuk beribadah seperti sholat duha dan selalu berzikir. Sedangkan pada Tuan O, isi halusinasinya berupa mengejeknya. Respon kedua pasien pun sama, yaitu pasien menutup kedua telinga dan menghardik halusinasi. Diagnosa medisnya sama, yaitu skizofrenia F20. Pada analisa data primer, Tuan A, pasien mengatakan mendengar bisikan-bisikan suara dan menyuruhnya untuk memukul. Pada Tuan O, subjektifnya pasien mengatakan mendengar suara-suara yang mengejeknya. Pada bagian objektif, Tuan A, pasien terlihat menutupi telinganya dengan kedua tangan seakan-akan mendengar suara. Dan objektif pada Tuan O, pasien terlihat melamun dan terlihat bingung berbicara sendiri. Diagnosa keperawatan keduanya yaitu D0085, yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Baik, intervensi keperawatannya yaitu berupa strategi pelaksanaan keperawatan atau SP yang terdiri dari SP1, SP2, SP3, dan SP4. SP1 yaitu kita mengajak pasien untuk mengidentifikasi isi halusinasi, jenis halusinasi, waktu, frekuensi, dan situasi yang dapat menyebabkannya halusinasi kembali. Kemudian mengajarkan cara pasien untuk mengatasi halusinasinya, yaitu dengan cara menghardik. Kemudian masukkan cara menghardik ke dalam kegiatan harian. SP2, yaitu kita melakukan evaluasi SP1 sebelumnya, lalu kemudian melatih pasien mengendalikan halusinasinya dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Lalu setelah itu mengajarkan pasien untuk memasukkan ke dalam kegiatan hariannya. Pada SP3, kita melakukan evaluasi SP1 dan SP2, lalu melatih pasien mengendalikan halusinasinya dengan cara melakukan kegiatan terjadwal. Kemudian, kita anjurkan pasien untuk masukkan kegiatan tersebut ke dalam jadwal hariannya. Pada SP4, kita melakukan evaluasi jadwal kegiatan harian pasien, mengevaluasi cara pasien untuk mengatasi halusinasinya, dan memberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat teratur. Setelah masukkannya jadwal minum obat ke dalam jadwal kegiatan harian pasien. Setelah dilakukannya tindakan keperawatan, sekarang masuk ke dalam evaluasi keperawatan. Pada evaluasi SP1, subjek Tuan A, pasien mengatakan ia mendengar suara bisikan yang menyuruhnya memukul seorang. Pasien mengatakan suara bisikan tersebut terdengar sewaktu-waktu saat dia sendirian maupun tidak. Pasien mengatakan halusinasi terjadi kadang-kadang 2 kali sehari. Dan pasien mengatakan apabila terjadi halusinasi, ia akan menutup telinga dan menghardik halusinasi tersebut. Subjek pada Tuan O,
Pasien mengatakan ia mendengar suara bisikan yang menjelek-jelekan dirinya. Pasien mengatakan suara bisikan tersebut terdengar saat ia sendirian. Pasien mengatakan halusinasi terjadi kadang-kadang 1 kali sehari. Dan pasien mengatakan apabila terjadi halusinasi, ia akan menutup telinganya dan menghardik halusinasi tersebut. Pada bagian objektif, SP1 Tuan A, pasien mampu menyebutkan apa yang sedang dialami. Pasien bersikap kooperatif. Pasien dapat memperhatikan cara menghardik yang benar. Pasien memasukkan jadwal menghardik pada pukul 9 dan 20. Asesmen SP1 tercapai. Pada Tuan O, yaitu pasien mampu menyebutkan yang sedang dialami. Pasien kooperatif. Pasien dapat memperhatikan cara menghardik yang benar, dan pasien memasukkan jadwal menghardik pada pukul 1 siang dan jam 6 sore. Asesmen SP1 tercapai. Pada planning Tuan A dan Tuan O, lanjutkan SP2 gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran pada pertemuan kedua, serta motivasi pasien untuk mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik dan melatihnya sesuai jadwal yang telah ia tentukan. Kemudian masuk ke dalam evaluasi SP2. Pada evaluasi SP2, yaitu pasien dapat mengatakan belum mendengar suara bisikan kembali. Pasien mengatakan telah berlatih menghardik pada pukul 8 malam. Pasien mengatakan ingin berlatih bercakap-cakap dan mencoba memperhatikannya. Pada Tuan O, pasien mengatakan belum ada mendengar halusinasi. Pasien mengatakan telah berlatih menghardik pada pukul 6 sore. Pasien mengatakan ingin berlatih bercakap-cakap dan mencobanya apabila ia mendengar suara bisikan. Lalu ke bagian objektifnya, Tuan A, pasien mampu menyebutkan kegiatan hariannya. Pasien dapat melakukan cara menghardik untuk mengontrol halusinasi. Pasien mampu mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan temannya. Dan pasien dapat memasukkan latihan bercakap-cakap ke dalam jadwal hariannya, yaitu pada pukul 12 siang. Asesmen SP2 tercapai. Kemudian pada Tuan O, objektifnya tuh pasien mampu menyebutkan kegiatan hariannya. Pasien dapat melakukan cara menghardik untuk mengontrol halusinasi. Pasien mampu mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap. Lalu, pasien dapat memasukkan latihan bercakap-cakap ke dalam jadwal hariannya, yaitu pada pukul 3 sore. Asesmen SP2 tercapai. Pada bagian planning selanjutnya, kedua pasien yaitu lanjutkan SP3 dan SP4. Dan motivasi pasien untuk mengontrol halusinasinya dengan cara bercakap-cakap dan sesuai jadwal. Kemudian, kita masuk ke dalam evaluasi keperawatan SP3 dan SP4. Pada Tuan A, subjek, pasien mengatakan hari ini dia mendengar suara bisikan yang menyuruhnya sholat duha pagi tadi. Pasien mengatakan bahwa ia sudah latihan menghardik bercakap-cakap. Pasien mengatakan ingin melakukan aktivitas secara terjadwal agar tidak ada waktu untuk melamun. Pasien mengatakan ingin melakukan sholat sunnah terjadwal dan membersihkan kasurnya. Pasien mengatakan telah mengetahui nama dan manfaat dari obat yang dikonsumsi. Kemudian pada Tuan O, pasien mengatakan hari ini tidak ada mendengar bisikan. Pasien mengatakan bahwa ia sudah melatih menghardik serta bercakap-cakap. Pasien mengatakan ingin melakukan aktivitas secara terjadwal agar tidak ada waktu untuk melamun. Kemudian pasien mengatakan membaca Al-Fatihah dan dimasukkannya ke dalam jadwal harian. Nah, pasien mengatakan sekarang telah mengetahui nama obat dan manfaatnya serta mengonsumsinya secara terjadwal. Pada bagian objek, pasien mampu menyebutkan kegiatan hariannya. Terdapat kontak mata. Pasien bisa mengontrol halusinasinya dengan cara bercakap-cakap dan menghardik. Lalu pasien dapat menyebutkan kegiatan yang akan dilakukan. Pasien tahu obat dan manfaatnya. Pasien memasukkan kegiatan sholat duha dan merapikan tempat tidur sebelum tidur. Pasien masuki jadwal minum obat ke dalam jadwal harian. Pada Tuan O, pasien mampu menyebutkan kegiatan hariannya. Terdapat kontak mata. Pasien bisa mengontrol halusinasi dengan cara menghardik dan bercakap-cakap. Pasien dapat menyebutkan kegiatan yang akan dilakukannya. Pasien tahu nama obatnya. Dan pasien memasukkan kegiatan membaca surah Al-Fatihah sebelum tidur pada jadwal hariannya. Dan pasien memasukkan jadwal minum obat ke dalam jadwal harian. Pada bagian asesmen, keduanya SP3 dan SP4 tercapai. Untuk planningnya, lanjutkan evaluasi SP1, gangguan persepsi halusinasi, dan motivasi pasien mengontrol halusinasi dengan cara melakukan aktivitas terjadwal dan minum obat secara teratur. Oke, sekarang masuk dalam pembahasan. Pada pembahasan ini kita akan menemukan persamaan dan perbedaan dari kedua pasien. Persamaannya yaitu kedua pasien merupakan pasien lama yang sebelumnya pernah dirawat di RSJD Atma Husada Mahakam. Kedua pasien juga memiliki diagnosa yang sama yaitu F20 skizofrenia.
Dan kedua pasien mendapatkan terapi farmakologi yang sama, yaitu chlorpromazine 10 mg dan haloperidol 5 mg. Yang membedakan dari kedua pasien ini adalah Tuan A memiliki halusinasi di mana ia mendengar bisikan-bisikan yang mengajaknya melakukan tindakan kekerasan apabila ia sedang marah. Tapi tak jarang isi halusinasinya mengajaknya senantiasa untuk sholat duha dan melakukan doa. Berbeda dengan Tuan O yang bisikannya hanya berupa kalimat ejekan yang membuat ia dijengkel. Lalu saat dilakukan asuhan keperawatan selama 6 hari, Tuan A mengalami kekambuhan pada hari Kamis 12 September 2019 saat makan siang, berbeda dengan Tuan O yang tidak mendengar kembali suara-suara tersebut. Oke, dari hasil dan pembahasan tersebut, saya sebagai penulis mengambil kesimpulan bahwa setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 6 hari, kedua pasien mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan tujuan pengimplementasian asuhan keperawatan menurut teori dari Killian, yaitu pasien dapat mengenali halusinasi serta mengalami peningkatan kemampuan dalam mengontrol halusinasi. Oke, sekarang masuk ke dalam bab 5, kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, kedua pasien masuk dengan kambuhan halusinasi akibat putus minum obat. Ini membuktikan bahwa putus minum obat dapat meningkatkan peluang pasien untuk kambuh. Yang membedakan kedua pasien yaitu isi halusinasinya. Pada Tuan A, isi halusinasi yaitu mengajaknya untuk melakukan perilaku kekerasan. Tak jarang isi halusinasinya juga mengajaknya untuk senantiasa beribadah. Berbeda dengan Tuan O, di mana ia hanya mendengar bisikannya berupa ejekan yang membuat dia jengkel. Masalah keperawatan yang dialami yaitu sama adalah gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Saat intervensi keperawatan, keduanya sama-sama telah mengetahui apa itu halusinasi, akibat, serta cara menanganinya. Implementasi dilakukan pada tanggal yang berbeda. Pada Tuan A, dilakukan pada Senin 9 September 2019 hingga Sabtu 14 September 2019. Sedangkan Tuan O pada Senin 14 April 2019 hingga Sabtu 19 April 2019. Implementasi kedua pasien dengan cara mengajarkan strategi pelaksanaan atau SP pasien gangguan persepsi sensori halusinasi. Hasil implementasi Tuan A dan Tuan O yaitu kondisi kedua pasien mampu mengontrol halusinasi dan minum obat secara teratur pada setiap hari. Tuan A sempat mengalami kekambuhan pada hari Kamis 12 September 2019 diakibatkan ada adu mulut dari pasien lain saat makan siang. Pasien dapat mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Halusinasi berlangsung sepanjang jam makan siang kurang lebih 1 jam, hingga pasien beristirahat di kamarnya, berbeda dengan Tuan O yang tidak sama sekali mengalami kekambuhan selama 6 hari. Evaluasi pada studi kasus ini adalah kedua pasien mampu membina hubungan saling percaya, pasien kooperatif, pasien dapat melakukan cara mengontrol halusinasi dengan cara yang telah diajarkan, Tuan A dan Tuan O sama-sama dapat mengontrol halusinasi mengikuti jadwal yang sudah dibuat dan minum obat secara teratur. Oke, sekarang masuk ke dalam saran. Saran bagi perawat yang akan melakukan pemberian asuhan keperawatan selanjutnya, yaitu hendaknya mengikuti langkah-langkah sesuai dengan pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan secara sistematis dan tertulis agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Bagi pasien, diharapkan pasien mampu mengontrol halusinasinya dengan cara-cara yang telah kita ajarkan dan patuh dalam minum obat agar tidak terjadi kekambuhan. Kemudian bagi institusi pendidikan, diharapkan hasil karya tulis ini dapat menjadi bahan pembelajaran penanganan pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran, dan diharapkan juga institusi memberikan kemudahan dalam pemakaian sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui praktik klinik dan membuat laporan. Dan bagi pengembang kasus selanjutnya, diharapkan hasil karya tulis ini dapat digunakan sebagai referensi serta acuan untuk dapat dikembangkan dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi selanjutnya. Saran untuk keluarga, diharapkan untuk selalu memberikan dukungan serta mengawasi pengobatan pasien agar tidak terjadi putus minum obat dan dapat mengakibatkannya kekambuhan kembali. Sekian dari saya, Galang Tegas Mahmudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.